Saya pernah lihat orang nggak punya badan, hidup orang nggak punya badan. Terus ada orang nggak punya tangan, apalagi ini orang setengah, badannya setengah, hidup dia pakai tangan, jalannya begini. Silakan lihat-lihat di media sosial ya, di TikTok, hidup. Tapi saya belum pernah lihat orang nggak ada kepalanya hidup. Kalau orang nggak ada kepalanya bukan manusia namanya, ya. Nah, begitu juga agama kita nih. Kita orang Islam, ya. Moga-moga Islam kita bukan ngaku kata kita aja, tapi diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam kalau nggak sholat maka seperti jasad nggak punya apa? Nggak punya kepala, sahabat-sahabat semua. Ya, bisa rusak semuanya. Nah, maka kalau pengen hidup kita berkah, hidup kita baik, perbaiki sholatnya. Karena sholat menjadi ukuran baik tidaknya orang, baik secara hubungan manusia maupun secara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat itu menjadi ukuran. Makanya di dalam Al-Quran apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ingat nih, di sini maknanya pakai aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan suruh ngerjain sholat. Kalau sekedar ngerjain sholat, gerakan doang. Jadi jangan salah, ada orang begini, enggak itu teman saya sholatnya rajin gitu ya, tapi kelakuannya jelek gitu ya. Oh, sholatnya rajin tapi bohong, sholatnya rajin tapi korupsi, sholatnya rajin tapi suka dolim sama orang. Nah, ini belum mendirikan sholat. Perintah agama disuruh mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Karena beda kalau mendirikan sama mengerjakan. Kalau mengerjakan hanya dohir saja, tapi kalau mendirikan dohir batin dan bagaimana membawa daripada nilai sholat tersebut dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Ini namanya mendirikan sholat, ya. Nah, makanya dalam kitab Nasha'ihud Dunyah lagi, sholat itu ada sholat dohir, ada sholat batin. Sholat dohir ini gerakannya doang. Kalau sholat batin, gerakannya bagus, hatinya khusyuk, hatinya hadir. Yang dibaca ayatnya, doanya, zikirnya, karena sholat itu terdiri dari zikir dan doa. Itu semua kita pahami, munajat kepada Allah. Ini namanya sholat dohir batin. Ada yang bilang misalnya begini, cukup yang penting belajar fikihnya, sholatnya dohir doang. Udah benar wuduknya, udah benar apa dia tahu syarat sahnya sholat dia jalanin, rukun-rukunnya sholat dia jalanin, kemudian apa? Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat dia jauhin. Udah benar, udah bagus gitu ya. Tapi hatinya nggak hadir, nggak khusyuk. Maka Al-Imam Abdullah Al-Haddad menjelaskan, orang yang sholat cuma dohirnya saja, ini seperti orang menghadiahkan kepada seorang raja, ya, satu perempuan cantik, ya, tubuhnya cantik semua, tapi nggak ada nyawanya atau bangkai. Kira-kira rajanya seneng nggak? Nggak seneng. Dohirnya bagus, tapi hatinya enggak. Atau ini, yang penting hatinya, yang penting harus khusyuk, tapi dia nggak perhatikan syarat sahnya sholat apa? Syarat sahnya sholat wudu nggak boleh ada ada penghalang di badan yang menyebabkan air ini jadi nggak nyampe ke kulit. Contoh apa nih? Make up tuh, ya. Ini kalau make up nih, ini ujian buat perempuan nih. Waduh, ini make up mahal lagi, 4 cm nih, ya. Make dari sebelum subuh, dari sebelum subuh misalnya udah make. Kemudian apa? Kalau mau sholat, kudu dibersihin, kudu ini ya kan? Dia sekedar sholat doang. Yang penting mah khusyuk, yang penting mah hatinya, yang penting make upnya nggak dibenerin, syarat rukunnya nggak dijalanin. Maka apa? Kalau orang begini, hatinya bener khusyuk, sampai nangis-nangis sholatnya, padahal nggak wudu, atau bahkan maaf nih, buang airnya nggak cebok,